Terserah. Terserah. Ini jangan sepatu lah ya. Ini jalan sepatu. Lemot ya. Itu foto ya. Selamat pagi Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Pagi, sangat jelas, Miss. Jelas, Miss. Baiklah, sudah ada 21 ya. Saya coba absen satu-satu nggih Bapak Ibu. Ibu Roselia, apakah sudah hadir? Oh, ya. Roselia, oh udah ada. Oke, Devita Anggraini, apakah sudah hadir? Mbak Devita, apakah sudah ada? Belum ada ya, Mbak Devita ya? Oke, Devita. Mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi teman-temannya yang satu grup apabila belum join di Zoom. Kemudian Dinda Saptiti, Ibu Dinda Saptiti, apakah sudah hadir? Hadir, Oh, Miss. sudah. Oke. Bahasa Indonesia apa ada Bapak Suraji? Bapak Suraji? Apakah sudah tadi di outer room-nya? Oke, selanjutnya ada Bu Lisa Yunita. Oke, selanjutnya Ibu Efra Hartini. Apakah sudah hadir? Efra Hartini. Selanjutnya bahasa Inggris, Ibu Tutut Pamungkasari, apakah sudah hadir? Oh, belum ya. Selanjutnya Ibu Yosefin Sekar Ayu. Hadir, Bu.
Ya, selanjutnya matematika ada Bapak Akyat. Bapak Akyat sampun hadir. Oke. Oke. Ibu Sumiati. Hadir, Miss. Oke. Selanjutnya ada Ibu Rima Nur Afifah. Ibu Rima. Hadir, Miss. Oke. Selanjutnya masuk ke mata pelajaran IPA, nggih, Bapak Ibu. Ibu Anggit Sari Parendra, apakah sudah hadir? Oh, sudah. Oke. Ibu Ari Endarti. Sudah, Mbak. Sudah, Oke. Miss. Ya, selanjutnya ada Bapak Ahmad Amin Abdullah. Hadir. Ya, selanjutnya kita ke IPS, ada Ibu Ismiatun. Kayaknya kepental, Miss. Oh, keluar ya. Oke, baik. Tadi sepertinya udah hadir Ibu Ismiatun. Ada Pak Zamroni. Hadir, Kak. Oke. Udah, Miss. Miss-nya ya. udah hadir, Miss. Ya, Miss baik Ani. Ibu. Saya udah hadir. Nggih, Ibu Hadir, Novi. Miss. Hadir. Nah, baik, selanjutnya kita ke Penjasorkes, ada Ibu Pungki, Mbak Pungki, sudah hadir ya. Miss. Selanjutnya ada Bapak Ardi Widayat. Oke, sudah ya. Penjasorkes hanya 2 orang kebetulan. Selanjutnya ada SPDB. SPDB ada Bapak Agus Sumanis, sudah hadir. Ya. Ibu Maria Sekar. Hadir. Saya hadir. Iya, Bu. Ibu Rani Dewayani, Miss Rani, sudah hadir? Hadir. Oke. Selanjutnya ada pendidikan agama Islam, kebetulan hanya sendiri ya, ada Pak Arya Gulang Ramadan, apakah sudah hadir? Iya, saya sudah hadir. Oke. Selanjutnya pendidikan agama Kristen ada Ibu Siti Mulpentaniati. Apakah sudah hadir? Mana? Ibu Siti? Oh, sudah Ibu Siti. Ada lupa baru. Yang terakhir ada pendidikan agama Katolik Ibu Bernadetta Trintinawati, apakah sudah hadir? Sudah, Miss. Oke. Sudah ada 21 yang hadir. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan sudah meluangkan waktunya untuk join Zoom acara pembukaan penulisan soal UPK di pagi hari ini. Izinkanlah saya menyampaikan ketentuan-ketentuan penulisan soal. Sebelumnya saya sampaikan dulu karena penulisan soal ini 3 hari online. Jadi saya harap Bapak dan Ibu untuk koordinasi ke teman satu timnya lebih intens lagi, mungkin bisa dibentuk grup ya, supaya untuk pembagian dan penggabungan soalnya nanti bisa lebih enak ketika ada grup ya. Selanjutnya untuk hari terakhir, hari pengumpulan, kita sepakati nih Bapak Ibu, mau di jam berapa? Pas hari Kamisnya mau di jam berapa? Mungkin saya mulai menerima pengumpulan soalnya dari jam 10 ya Bapak Ibu.
apabila sudah jadi dari jam 10, monggo silahkan dikumpulkan. Nanti untuk mengumpulkannya, saya akan sediakan link dan Bapak Ibu bisa mengupload hasil soal, kisi-kisi, dan kuncinya ke link tersebut. Dan nanti menunggu saya hubungi kembali untuk apabila ada revisi ya Bapak Ibu. Jadi apabila jam 10 pagi Bapak dan Ibu sudah bisa menyelesaikan penyusunan soalnya, monggo silahkan dikumpul melalui link. Nanti linknya akan saya sampaikan di hari Kamis. Kemudian apabila belum selesai, masih akan saya tunggu sampai jam 3 sore nggih Bapak Ibu. Jadi hari Kamis jam 3 sore mohon kerjasamanya karena nanti saya harus ngecekin satu persatu lagi dan mungkin ada sedikit revisi ya. Nanti untuk revisi maksimal akan saya sampaikan sampai Jumat siang ya. Sampai Jumat siang. Kesepakatan nggih Ibu, misal saya sudah memberikan ini ada revisi Bapak Ibu maksimal mau dikumpulkan hari Sabtu malam sakit nggih Bu, Ibu Bapak Sabtu malam? Oke, bisa. Ya, bisa nggih. Iya, Untuk siap. mohon kerjasamanya karena memang dari dinas pun ada jadwal Mau tidak mau. jadwal deadline untuk kumpulkan, jadi mau tidak mau Ya. kita diburu waktu nggih Bapak Ibu. Oke. Untuk absen, selain absen yang tadi disampaikan oleh Bapak Agus, tanda tangan langsung ya itu untuk laporan kalau yang dinas. Nanti kita per hari juga akan menyampaikan absen juga ya, yang dari forum tutor. Untuk absennya nanti bentuknya Google Form ya Bapak Ibu, nanti akan saya sampaikan linknya setiap pagi akan saya kirimkan linknya, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengisi melalui link tersebut nggih. Dan ini nanti saya sampaikan linknya yang absen untuk hari ini. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Oh iya, untuk rekening BPD monggo Bapak Ibu yang belum mempunyai rekening BPD silahkan membuat dulu. Kemudian nanti apabila sudah membuat rekening BPD silahkan difoto dan dikumpulkan ke langsung japri saya mawon nggih Bapak Ibu. Apabila sudah ada rekening BPD-nya silahkan difoto di bagian depannya itu yang ada nama dan seperti biasa yang sudah pernah ikut pasti udah tahu ya. Kalau dulu mungkin fotokopian dikumpul, nah karena sekarang kita nggak tatap muka, monggo Bapak Ibu dikumpulkan fotonya saja yang jelas nanti dikirimkan ke nomor WA saya nggih. Yang belum monggo bisa dipersiapkan, masih ada hari hari Selasa, Rabu, Kamis nggih. Saya tunggu sampai hari Kamis mungkin. Kamis atau Jumat ya Bapak Ibu ya. Yang belum punya mungkin yang baru menyusun di tahun ini mungkin belum punya, masih ada kesempatan beberapa hari untuk membuat rekening BPD. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu sebelum saya menyampaikan teknis ketentuan penulisan soal? Tanya Miss. Ya. Monggo Bapak. Ya, rekeningnya itu difoto saja atau dikumpulkan ke dinas ya? Foto rekening atau? Difoto saja nggak apa-apa Bapak. Foto cover rekening yang pas dibuka ada nama dan nomor rekeningnya itu saja Pak. Nanti di foto dikirimkan ke nomor saya aja. Oke Kak, terima kasih. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu sebelum saya masuk ke ketentuan penulisan soal? Dan mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah ada yang ikut BIMTEK ya, kemarin sudah disampaikan berulang-ulang mungkin ketentuan penulisan soalnya. Hari ini saya akan sampaikan secara singkat saja. Baiklah, saya akan langsung share screen nggih Bapak Ibu.
Untuk ketentuan format kisi-kisi, format soal, dan kunci, semua sudah ada di link yang sudah saya kirimkan di grup ya Bapak Ibu. Jadi monggo bisa dicermati kembali seperti apa. Baiklah, akan coba saya jelaskan kembali ya Bapak Ibu. Untuk informasi umumnya, jadi Bapak dan Ibu menyusun soal paket B ya, paket 9. Paket B kelas 9. Selanjutnya, ini saya persingkat aja. Ada 3 file nantinya Bapak Ibu. Yang pertama kisi-kisi, soal ujiannya, dan kuncinya. Untuk ketentuan penulisan soal seperti biasa, margin normal untuk jenis tulisan adalah Times New Roman dengan ukuran 12, spasinya 1,5, ukuran kertas A4 ya. Nanti bagian menggabungkan editing mohon dicermati kembali, dan jangan lupa diberi halaman di bagian bawah tengah ya. Untuk gambar dimohon Bapak Ibu memilih gambar yang jelas ya, dan jangan lupa diklik kanan atau format gambar inline ya, supaya tidak bergeser nanti gambarnya. Nanti kalau bergeser tidak di inline bisa menumpuk-numpuk di tulisan ya. Jadi jangan lupa diklik kanan, pilih inline ya Bapak Ibu untuk gambar ya. Dan Putus-putus sepertinya suaranya ya. Putus, Miss. Wow, malah metu. Loh kok malah metu? Tunggu aja, Pak. suara saya halo Bapak Ibu, apakah suara saya sudah jelas? Sudah jelas. Oke, ya baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi kita sampai di jenis soalnya, jadi harapannya Bapak dan Ibu membuat stimulus dulu, jadi sebelum ada soal pilihan ganda, menjodohkan, pilihan ganda kompleks, isian atau jawaban singkat dan uraian ini diberikan stimulus dulu. Jadi setiap stimulus tidak harus ada 5 jenis soal ini ya, bisa jadi ada 3 soal, 4 soal, atau mungkin 2 soal, tetapi setiap soal harus diwakilkan dengan adanya stimulus ya. Nanti Bapak dan Ibu monggo mencermati lagi jumlah soal pilihan gandanya nanti ditentukan berapa, menjodohkan ada berapa, pilihan ganda kompleksnya berapa, isiannya berapa, dan uraiannya ada berapa ya. Nanti di bagian bawah akan saya jelaskan lagi. Selanjutnya ada sedikit aturan ini untuk LOTS lower order thinking skill 60% dan HOTS-nya
higher order thinking skill-nya 40% ya. Jadi yang masuk lots nanti ada L1 dan L2. Share screen-nya belum keluar. Telepon Bapak? Oh, share screen-nya belum. Oke, maaf. Oke. Oke. Sudah nih Bapak, sudah terlihat? Bapak dan Ibu, apakah sudah terlihat? Jadi untuk L1 dan L2 60%, L3-nya nanti ada 40%. Ini tidak saklek jumlahnya segini nih Bapak Ibu. Jadi nanti bisa disesuaikan lagi dengan soal-soalnya. Tidak saklek sedemikian harus 60% atau 40%, bisa diubah-ubah sedikit. Nah, selanjutnya kita masuk ke, nah ini dia, nanti pilihan ganda ada berapa persen, 25% ya Bapak Ibu untuk menjodohkan 10%, kemudian pilihan ganda kompleks ada 40%, isian jawaban singkat itu 10% dan uraian 15%. Jadi yang paling banyak justru ada di pilihan ganda kompleksnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin satu stimulus bisa 2 pilihan ganda kompleksnya ya, 2 atau 3 karena pilihan ganda kompleks ini memang yang diperbanyak ya. Untuk jumlah soalnya nanti bisa disesuaikan ya, untuk yang 35 yang mata pelajaran IPA matematika, nanti jumlahnya bisa dilihat sendiri. Ini tidak saklek harus segini nih Bapak Ibu, monggo nanti disesuaikan lagi, bisa mungkin bisa turun 1 atau naik 1, tetapi jangan terlalu berbeda jauh ya. Misal pilihan ganda di sini 10, Bapak Ibu kepaksanya cuma bisa bikin 9, ya monggo nggak apa-apa, tetapi jangan sampai berbeda jauh. Kalau cuma selisih 1 saja tidak apa-apa. Selanjutnya kita masuk ke aturan penulisan soal. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap soalnya itu harus ada stimulus. Jadi stimulus di sini itu bisa mewakili beberapa jenis soal. Jadi saya harap jangan satu soal satu stimulus. Jadi stimulus ini bisa untuk 3 soal, 4 soal, bahkan 5 soal ya Bapak Ibu, supaya tidak terlalu banyak stimulus, karena nanti Bapak Ibu justru akan menghabiskan waktu untuk membuat stimulusnya, dan termasuk untuk peserta didik pun juga kelamaan ketika menjawab harus terlalu banyak membaca stimulus. Dan stimulus ini tidak hanya berupa teks nih Bapak, bisa gambar, artikel, atau mungkin tabel, atau poster, bisa dilihat di sini, ada diagram dan lain-lain. Jadi nanti silahkan menyesuaikan kebutuhan soalnya nih Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk penulisan soal tidak boleh terpotong. Jadi misalnya soal nomor 2 itu agak sedikit panjang ya. Jadi jangan sampai terpotong yang separuh di halaman 1, yang separuhnya lagi di halaman 2. Jadi misalnya itu terpotong, silahkan diturunkan saja, dimasukkan ke halaman yang berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai ada soal yang terpotong. Antara soal dan pilihan misalnya itu terpotong, itu jangan sampai. Nanti silahkan diturunkan aja. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian untuk teks jangan lupa diberi kotak. Untuk teks jangan lupa diberi kotak. Jadi biasakan memberikan kotak dulu, kemudian baru memasukkan teks di dalamnya. Kotaknya di sini itu yang pakai e-text itu loh Bapak Ibu, ya. Pakai insert yang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, save, tapi pilih yang ada tulisannya. Jadi ini udah otomatis kotak, kemudian nanti dalamnya bisa diberi teks. Jadi semua teks harus di dalam kotaknya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke jenis soal yang menjodohkan. Nah, untuk jenis soal menjodohkan antara respon dan premis, diharapkan jumlah responnya lebih banyak. Jadi jawaban yang di sebelah kanannya itu lebih banyak ya untuk mengecoh siswa. Jadi jangan dibuat sama. Misalnya premisnya 4, responnya 4,
Jadi tidak boleh ya. Jadi harus ditambahkan 1 minimal. Jadi nanti 4 premis dan 5 respon. Kita masuk ke kisi-kisi dan pedoman penskoran. Untuk skor, Bapak Ibu mungkin untuk pilihan ganda bisa memberikan skor 1, menjodohkan 1, untuk pilihan ganda kompleks bisa 1 sampai 2, untuk isian 1, uraian juga bisa 1 sampai 2. Nanti silakan disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal tersebut. Dan gimana mudahnya untuk perhitungannya, monggo Bapak Ibu nanti yang menentukan untuk penskorannya. Selanjutnya, untuk pengumpulannya, ini tadi kita ada kesepakatan yang sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Untuk pengumpulannya saya buka dari pagi jam 10 di hari terakhir, hari Kamis. Apabila sudah jadi, monggo silakan dikumpulkan. Tetapi apabila belum jadi, saya masih menunggu sampai jam 3 sore ya Bapak Ibu. Nanti maksimal untuk revisiannya akan saya kirimkan di hari Jumat siang, itu maksimalnya. Tapi kalau saya bisa segera merevisi, akan saya langsung berikan ya, supaya Bapak Ibu juga bisa cepat mengerjakan revisiannya. Untuk penamaannya, monggo bisa dilihat Bapak Ibu, seperti biasanya untuk penamaannya seperti ini. Jadi nanti ada satu folder, disesuaikan dengan mata pelajarannya. Kemudian dalam folder tersebut ada 3 file, kisi-kisi, soal, dan kunci. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan men-share screen contoh kisi-kisi mungkin. Kisi-kisi ya. Kalau soal saya rasa Bapak Ibu udah ini, nggak terlalu ini, kisi-kisi ya yang perlu. Ini kita lihat kisi-kisi. Oke, kisi-kisinya seperti ini. Monggo diisi sesuai program paket A, B, atau C, berarti paket B, setara kelas berapa, kemudian mata pelajarannya apa, kurikulum yang kita pakai kurikulum 2013, jumlah soal nanti selain matematika dan IPA, tadi ada 40 ya Bapak Ibu. Bentuk soal monggo nanti dimasuk-masukkan, pilihan ganda ada berapa, sesuaikan dengan soal yang Bapak Ibu buat. Selanjutnya kita masuk ke tabel bentuk kisi-kisinya. Yang di kolom pertama ada kompetensi yang diujikan. Monggo Bapak Ibu silakan tuliskan KD-nya, kompetensi dasarnya, kemudian kelas berapa, semester berapa, materinya apa, kemudian level kognitifnya, silakan. Kita level kognitifnya pakai L1, L2, dan L3 ya Bapak Ibu. Nanti monggo disesuaikan dengan soalnya, apakah itu masuk L1, L2, atau L3. Selanjutnya ke indikator. Nah, indikatornya ini seperti yang sudah dijelaskan di BIMTEK kemarin, kurang lebih bentuknya seperti ini. Disajikan data kebutuhan masker suatu pabrik, peserta didik dapat menentukan jumlah masker yang dibutuhkan pada rentan waktu yang diminta. Kalau misalnya itu disajikan sebuah teks, ya silakan ditulis disajikan sebuah teks, misalnya teks naratif, peserta didik dapat menentukan pesan moral dari teks tersebut. Boleh seperti itu ya. Jadi kemarin di tahun yang lalu masih saya temukan langsung peserta didik dapat. Nah, kurang yang bagian disajikan ya. Disajikan itu ya stimulusnya apa yang disajikan di situ, monggo dituliskan ya. Apabila Bapak Ibu menyajikan tabel berarti disajikan tabel tentang titik-titik. Nah, bentuk nomor soal silakan ditulis dan bentuk soalnya apa, pilihan ganda kompleks, uraian, isian, dan menjodohkan. Untuk
kunci jawabannya saya share mungkin ya bentuknya biar lebih ini karena kan campuran ya. Jadi kuncinya pun juga harus diperjelas. Nah, ini untuk kunci dan tabel penskorannya. Jadi nomor 1 ini untuk pilihan ganda di Bapak Ibu jawabannya B. Nah, apabila itu bentuknya uraian, monggo dituliskan juga jawaban lengkapnya, isian juga, dan untuk pilihan ganda kompleks yang bentuk benar salah bisa dituliskan seperti ini B. Diberikan penjelasan juga kriterianya, misalnya memilih jawaban, oh ini maksudnya di sini memilih jawaban B. Memilih jawaban B, skor 1, apabila memilih selain jawaban B, skornya 0. Ini untuk pilihan ganda. Untuk yang nomor 2 ini menjawab sesuai kunci, berarti nilainya 1. Kalau tidak sesuai kunci, nilainya 0. Nah, monggo ini nanti Bapak dan Ibu yang memberikan kebijakan untuk penskoran ya, terutama untuk uraian. Mungkin karena uraian ini kan jawabannya panjang, mungkin bisa kan ada juga yang menjawab tidak salah, tetapi sudah menjawab panjang. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan skor 1, monggo silakan, atau diberi 0, monggo silakan kembali ke Bapak Ibu, J. Dan nanti di bagian bawah silakan dituliskan skor totalnya. Apakah total skor dikali 10 dibagi 4 atau seperti apa, nanti silakan sesuaikan dengan penskoran soal yang Bapak Ibu buat. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Ada tidak Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Boleh diajukan di grup atau boleh juga japri ke saya, boleh. Tanya Kak. Mohon kerjasamanya nih Bapak Ibu. Tanya Kak. Karena online. Ya, tanya. Ini berarti jenisnya soal AKM ya? Ya, jenis soalnya AKM. Terus tanya. Ya, AKM. Kalau yang menjodohkan itu berarti satu stimulus itu berarti satu soal. Kalau yang menjodohkan. Kalau yang untuk soal menjodohkan itu berarti satu stimulus. Untuk menjodohkan itu sebenarnya gini Pak, misalnya Bapak sudah boleh sih satu stimulus satu soal itu boleh saja Bapak. Tapi misal ketika udah ada stimulus, Bapak bisa membuat 3 jenis soal di situ, nggih monggo. Tapi jangan setiap satu soal satu stimulus, satu soal satu stimulus nanti akan menghabiskan waktu, dan yang buat pun juga nanti cukup pusing ya Bapak kalau setiap satu soal ada stimulus seperti itu. Jadi misal menjodohkan kepepetnya stimulusnya harus itu, ya monggo stimulusnya 1 untuk 1 itu boleh. Atau nanti bisa dibikinkan soal yang lain isian mungkin atau uraian. Misalkan satu soal menjodohkan itu berarti kan pilihannya berarti ada itu ya, ada misalkan ada 4. Nah, soalnya 1 kan berarti soalnya 1 itu berarti kan misalkan soalnya 3 menjodohkan itu berarti kan pilihannya 4. Ya, ya gitu Bapak. Jadi dalam satu soal menjodohkan, misalnya pasangkan apa ya kalau dalam IPS ya, pasangkan istilah berikut ini dengan maksudnya dengan artinya mungkin ya Bapak ya. Nah itu nanti di bagian kiri untuk premisnya itu kalau misal pada 3 silakan tuliskan 3. Untuk responnya untuk jawabannya ini untuk mengecoh silakan dituliskan 4. Seperti itu. Jadi jangan sama 3 dan 3.
Berarti satu soal premisnya 3. Berarti satu soal Eh, premisnya 3 ya. Berarti satu soal boleh. Premisnya menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak. Kalau Bapak premisnya ada 3, monggo 4 juga boleh. oh gitu. Oke. Jadi 3 premis dianggap satu soal ya. Berarti Ya, 3 premis dianggap, berarti 3 premis dianggap satu soal. ya, seperti itu Bapak. Jadi dalam satu soal menjodohkan itu bukan yang dimaksud satu respon itu satu soal, bukan. Tetapi ya perintahnya di situ. Misalnya jodohkan kata kerja berikut dengan kata kerja bentuk pertama berikut dengan kata kerja bentuk keduanya. Nah itu namanya satu soal dengan beberapa pilihan di bawahnya. Seperti itu. Bisa gitu. bisa 3 premis, bisa 4, tapi jangan banyak-banyak Bapak, disesuaikan karena kita paket B, monggo bisa 3 atau 4, jangan terlalu banyak. Oke, Miss, terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Mohon maaf Bu, mau tanya juga bisa? Bisa Bapak, monggo Bapak Agus. Yang pilihan ganda kompleks itu benar salah itu bukan ya? Iya, Termasuk. yang benar salah. Oh ya, termasuk itu ya. Oke. Ya, benar salah termasuk itu. Atau bisa menentukan mencentang, itu boleh juga menentukan benar salah, atau dari pernyataan berikut manakah yang merupakan faktor penyebab banjir. Anak-anak, kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban, boleh seperti itu. Jadi disuruh mencentang. Tapi sayangnya harus semuanya ya. Artinya kalau jawaban sebenarnya itu harus 3, tapi dia jawabnya cuma 2, berarti keliru ya. Ya, kurang sempurna nilainya. Oh ya. Oke. Jadi ketika di situ ada 4 pilihan, 4 pilihan dan jawabannya ada 3, tapi anak tersebut memilih 2, otomatis nilainya jadi kurang sempurna gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau benar semua memilih semua itu 2, kalau memilih 2 saja mungkin 1, seperti itu. Nanti kebijakan Bapak Ibu untuk penskorannya. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup jam 11 karena di undangannya jam 10 sampai jam 11. Maaf nih, tanya. Ya, Mbak Devita, Ibu Devita, monggo. Maaf tadi telat, mungkin saya ketinggalan info. Untuk pengumpulan itu berarti cuma cukup pakai link aja ya, Mbak? Ya, pakai link. Nanti silakan digabungkan di satu grup. Kalau sudah dibagi digabungkan, kalau sudah finish silakan dikumpulkan melalui link tersebut. Nanti akan saya cek, apabila ada revisi akan saya kembalikan lagi untuk direvisi. Oke, itu deadline-nya tanggal 17. Deadline-nya untuk pengumpulan pertama itu hari Kamis, saya tunggu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kemudian nanti akan mohon diberi waktu untuk saya merevisi, maksimal akan saya berikan Jumat siang, itu maksimal ya. Semoga saya bisa langsung merevisi, jadi semakin cepat saya berikan ke Bapak Ibu apabila ada revisi. Dan apabila sudah saya berikan untuk revisi, saya harap Bapak dan Ibu bisa mengumpulkannya di maksimal Sabtu malam. Yeah. Oke, Miss. Terima kasih infonya. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Miss, mau tanya, Miss. Oke, monggo Bu Ari. Ini Miss, kalau misalnya stimulus berupa naskah kan dimasukkan ke dalam kotak ya, Miss ya? Ya, nah, kalau berupa gambar itu dikasih kotak enggak? Kalau berupa gambar. Kalau gambar tidak usah diberi kotak enggak apa-apa Ibu, tinggal nanti diklik kanan di gambar tersebut
dan pastikan inline, memilih inline supaya gambar tersebut tidak bergeser. Oh ya. Ya, Ya, terima nanti kasih. mungkin ya sama-sama Ya. Ibu. Untuk gambar dan teks yang ada di kotak dan gambar, silakan diklik kanan inline supaya nanti ketika di enter atau kita pindah-pindah itu tidak bergeser menutup nomor yang lain ya. Klik kanan format atau bisa dipilih format bagian atas, nanti dipilih yang inline. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Nanti untuk contoh-contoh soalnya sudah ada di link yang saya kirimkan di grup ya, link BIMTEK materi, itu semua sudah ada contoh-contoh soalnya, ketentuannya, itu semuanya sudah ada di situ nih Bapak Ibu. Monggo bisa dicermati kembali. Tapi misal ada pertanyaan lagi, silakan monggo bisa di grup atau mungkin japri saya, nanti akan saya jawab. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita tutup Zoom-nya. Sudah tidak ada. Monggo Bapak Ibu dikoordinir ya satu grupnya. Silakan bikin grup dan dibagi seadil-adil mungkin untuk pembagiannya. Dan mohon keaktifan semuanya dalam pembuatan soal ini. Apabila ada anggotanya yang kurang aktif ini mungkin bisa disampaikan ke saya. Kemudian Bapak Ibu yang sudah mempunyai kisi-kisi ataupun soal tahun lalu, monggo jangan diplek banget ya. Jadi silahkan tetap mengikuti kaidah ketentuan yang sudah saya sampaikan tadi, untuk pilihan ganda berapa, uraian berapa, pilihan ganda kompleks berapa, menjodohkan berapa, itu silakan dilihat L1 berapa, L2 berapa, dan L3 berapa, monggo nanti dicermati kembali. Dan untuk materi kelas 1 berapa, kelas 7 berapa, kelas 8 berapa persen, dan kelas 9 berapa persen ya. Kelas 9 itu kalau tidak salah yang paling banyak yang 50% ya. Terus yang kelas 8 sama 7 itu saya cek dulu. Oh, ini yang ini ya. Oke, nanti monggo dicermati kembali untuk jumlah soalnya ya. Pokoknya enggak saklek seperti itu. Bergeser satu nomor tidak apa-apa, silakan disesuaikan ya Bapak Ibu. Tidak saklek harus sesuai dengan ketentuan yang ada di link tersebut. Silakan disesuaikan saja karena menyesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada chat ya. Oke, cukup. Oke, nanti saya sampaikan link absen untuk hari ini ke grup ya Bapak Ibu. Di grup ya Bu ya? Ya, di grup Iya. ya. Untuk semua materi yang saya sampaikan hari ini itu sudah ada di link. Nanti linknya saya share lagi. Kalau tertumpuk sama chat nanti saya share lagi. Semuanya sudah ada di situ. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya, bisa mendownloadnya juga sudah ada di situ. Dan nanti absennya juga akan saya sampaikan di grup. Oke, baiklah. Apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, monggo Bapak Ibu kita tutup Zoom pada siang hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga, Miss. Ya, sama-sama Bapak. Oke, sampai jumpa lagi. Saya tutup Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Warahmatullahi Miss. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Miss. wabarakatuh. Makasih, Miss. Sama Ibu. Waalaikumsalam. Ya, grup IPS langsung. Monggo Bapak Ibu menawi badhe live